Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang joint probability atau probabilitas bersama. Joint probability adalah probabilitas yang mengukur kemungkinan dua kejadian atau lebih yang terjadi pada saat yang bersamaan. Untuk mempermudah pemahaman, kita langsung saja masuk kepada materi soal. Ada satu buah soal terkait dengan joint probability. Sebuah box besar, box ini berisi 11 kubus. Jadi di dalamnya itu ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdiri dari 4 kubus warna merah. 1, 2, 3, 4. 3 kubus warna putih. 1, 2, 3. Dan 4 kubus warna biru. 1, 2, 3, 4. Jika diambil 5 kubus secara acak, jadi yang diambil adalah 5. Tentukan A, berapa probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih. Dan ini yang pertama, berapakah probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih. Kemudian yang kedua, berapakah probabilitas terambilnya kubus merah dan putih yang jika ditotalkan hasilnya adalah tidak melebihi 3 kubus. Nah, jadi di dalam box ini ada 11 kubus. Kemudian diambillah 5 dari 11 ini. Di dalam box ini terdapat 4 kubus merah, 3 kubus putih, dan 4 kubus biru. Nah, kejadiannya adalah kita akan mengambil 5 dari dalam box ini. 5 kubus dari dalam box ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitasnya pada saat kita ngambil 5 itu? 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah probabilitasnya yang terambil itu adalah yang terambil 2 kubus merah, kemudian dan 2 kubus putih. Otomatis sisanya adalah bukan merah dan putih, berarti dia adalah kubus biru. Jadi yang diambil hanya 5. Ini yang untuk pertanyaan A. Kemudian yang pertanyaan kedua, berapakah probabilitas terambilnya kubus merah dan putih? Ya, apabila dijumlahkan jumlah kubus merah dan putih, itu hasilnya adalah tidak melebihi 3. Kalau misalkan tidak melebihi 3, itu artinya kurang dari atau sama dengan 3. Bisa jadi merahnya itu 2, kemudian putihnya itu 1. Atau merahnya itu 1, putihnya itu 2. Gitu. Nah, itu jadi kalau sekiranya itu dijumlahkan. Atau bisa jadi merah semua, atau bisa jadi putih semua. Gitu. Untuk menjawab ini, kita harus mulai langkah satu persatu. Untuk mempermudah pemahaman, kita coba masukkan cerita ini ke dalam bentuk formulasi matematik. Misalkan, apabila saya mengandaikan atau menotasikan kejadian tadi. Yang pertama adalah X. Apabila yang terambil itu adalah kubus merah. Ya. Kemudian Y, apabila yang terambil itu adalah kubus putih. Untuk mempermudah saja. Jadi kalau X itu artinya apabila yang terambil adalah kubus merah, Y yang terambil itu adalah kubus putih. Nah, kemudian kita coba formulasikan pertanyaan yang A. Ya, pertanyaan A ini adalah terambilnya kubus merah dan putih. Sehingga saya bisa mengatakan fungsi X untuk merah, Y untuk putih. Ini yang ditanyakan.
Kemudian yang kedua, berapakah B probabilitas terambilnya kubus merah dan putih apabila jika ditotalkan, berarti ditambahkan, adalah tidak melebihi dari 3 kubus. Ya. Sehingga kalau sekiranya B ini saya anggap bahwa itu adalah kejadian A, di mana probability X, Y itu merupakan elemen dari A, ya, di mana A itu adalah X, Y, di mana X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, artinya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 3 itu pada saat kita ambil jumlah dari kubus merah dan kubus putih, jika ditotalkan hasilnya tidak melebihi dari 3 kubus atau kurang dari atau sama dengan 3. Baik, kita mulai satu-satu. Langkah pertama adalah Anda tentukan total kubus. Berarti di sini adalah total kubus. Ya. Ada berapa saja? 1, 2, 3, 4, berarti 4 kubus merah ditambah 3 kubus putih ditambah 1, 2, 3, 4. 4 kubus biru. Ya. Berarti 4 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya adalah 11 kubus. Ya. Nah, kemudian pada soal dinyatakan akan dipilih 5 buah dari 11 kubus ini. Ya, berarti dipilih secara acak ini. Dipilih acak berapa? 5 kubus dari 11 kubus tersebut. Nah, berarti kemungkinan memilih dari 8 berarti kemungkinan ya di sini kemungkinan memilih 5 dari 11 kubus itu adalah di sini 11, di sini 5. Ya, seperti itu. Anda masih ingat bagaimana cara menghitung ini? Untuk menghitung kemungkinan memilih 5 dari 11 kubus. Berarti Anda 11, 5. Itu sama dengan 11 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 11 dikurangi 5 faktorial. Ya, 11 faktorial itu kan 11 dikali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian dibagi dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 11 dikurangi 5. Ya, 11 dikurangi 5 itu adalah 6. Berarti 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Ada yang sama ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1 kita coret. Sehingga hasilnya adalah 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini saya mendapatkan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu adalah 55.440 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 120. Sehingga saya dapatkan 55.440 dibagi 120 adalah 462. Jadi kemungkinan memilih 5 dari 11 kubus yang ada itu ada 462 cara ya atau 462 kemungkinan. Berikutnya adalah kita kembali soal. Berapa probabilitas terambilnya 2 kubus merah? Kita garis bawahi 2 kubus merah. Kita lihat kubus merah ini 1, 2, 3, 4.
Ada 4 kubus merah. Sehingga kita bisa menentukan banyaknya cara memilih, ya, 2 kubus merah, ya, dari berapa? 1, 2, 3, 4. Dari 4 kubus merah adalah titik-titik, berapa cara. Nah, untuk soal kayak gini, kita sama dengan ini. Itu berarti sama dengan, ya, cuman di sini kebetulan total kubusnya itu ada 4. Dari 4 kubus itu, kita ambil hanya 2 sesuai dengan soal. Berarti sama dengan, caranya sama. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Ya, sehingga 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. Berarti kan 2 dikali 1. Dikali 4 kurang 2, 2. Berarti 2 faktorial. 2 dikali 1. 2 kali 1 ini sama, ya, sehingga 4 kali 3 di sini 12. Di sini bagi 2 kali 1, 2. 12 bagi 2 berarti 6 cara untuk memilih 2 kubus merah dari 4 kubus merah. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah dan 2 kubus putih. Nah, kejadiannya dia akan mengambil 2 kubus putih. Berarti kita tentukan cara memilih, ya, 2 kubus putih, ya, dari ada berapa kubus putih? 1, 2, 3. Dari 3 kubus putih. Nah, adalah, oke. Berarti kalau begini caranya sama. Ya, sama dengan kubus putihnya ada 3, berarti 3. Kemudian yang kita ambil kasusnya itu adalah 2, ya. Sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Ya. Sehingga hasilnya adalah 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1, 3 kurang 2, 1. Berarti 1 dikali 1. 2 kali 1-nya coret, berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti cara untuk memilih 2 kubus putih dari 3 kubus putih itu adalah ada 3 cara. Dan cara untuk memilih 2 kubus merah dari 4 kubus merah ada 6 cara. Nah, di dalam penelitian ini, yang diambil dari satu box besar ini adalah 5. Nah, tetapi kriterianya adalah 2 kubus merah, kemudian 2 kubus putih, berarti ada 1 nih sisanya. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil 2 kubus merah, udah memenuhi 2 kubus putih, udah. Sementara tugasnya kita mengambil 5. Berarti ada 1 sisanya di sini. Sisa tersebut otomatis tidak ada lain dan tidak ada bukan, itu adalah kubus biru. Oh, berarti di sini udah pasti biru. Berarti kejadian berikutnya adalah kita harus bisa menghitung banyaknya cara memilih. Cara memilih, karena di sini 1, berarti 1 kubus biru dari berapa? 1, 2, 3, 4. Dari 4 kubus biru. Dari 4 kubus biru. Berarti caranya adalah sama. Ya, di sini yang ada kubus birunya adalah 4. Sementara yang terambil adalah 1. Berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial ya 1, kemudian 4 dikurangi 1, 3. Gitu kan? Berarti 3 kali 2 kali 1. Gitu ya.
3 kali 2 kali 1-nya sama di sini. Berarti 4/1 sama dengan 4. Berarti ada 4 cara untuk proses kejadian di mana terambil 1 kubus warna biru dari 4 kubus warna biru yang ada di dalam box besar tersebut. Kembali ke pertanyaan, berapakah probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih? Ya, itu berarti probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih itu adalah banyaknya cara memilih 2 kubus merah dari 4 kubus merah. Ya, atau saya notasikan 42. Dikali dengan banyaknya cara memilih 2 kubus putih dari 3 kubus putih. Saya notasikan dengan 32 di sini. Dikali dengan banyaknya cara memilih 1 kubus biru dari 4 kubus biru. Ya, itu adalah 41. Berarti probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih itu adalah banyaknya cara memilih 2 kubus merah dari 4 kubus merah dan 2 kubus putih dari 3 kubus putih, dan otomatis sisanya karena di sini sudah 2, di sini sudah 2, ya, tugas kita adalah mengambil 5. Berarti 1 sisanya pasti terambil dari kubus biru. Berarti probabilitas atau peluang terjadinya terambilnya 1 kubus biru dari 4 kubus biru. Ini. Sehingga saya bisa katakan 42 di sini hasilnya itu adalah 6 dikali 32 di sini hasilnya adalah 3 dikali dan ya. Kemudian 41 di sini hasilnya adalah 4. Ya. Sehingga 6 kali 3, 18 kali 4 adalah 72. Sehingga probabilitas terambilnya 2 kubus merah dan 2 kubus putih untuk kejadian pengambilan 5 kubus dari 11 kubus tadi adalah ada 72 cara. Terjawab yang A. Apakah yang A sudah terjawab? Belum. Jadi, kalau misalkan 72 itu apa? 72 itu bukan probabilitasnya. 72 itu adalah cara untuk mengambil 2 kubus dari 4 kubus merah, 2 kubus dari 3 kubus putih, 1 kubus dari 4 kubus biru. Itu ada 72 cara. Tetapi yang ditanya adalah probabilitas terambilnya 2 merah dan 2 putih. Dari mana? Dari 11 kubus ini. Kalau misalkan ditanya dari 11 kubus ini, berarti Anda harus membagi dengan yang ini. Total kemungkinan memilih 5 kubus dari 11 kubus ini. Berapakah totalnya? Nah, notasinya kita sudah tentukan, yaitu 11/5. Ya, 11/5 itu berapa? 462. Berarti dibagi dengan 462. Ya, berarti 72 dibagi dengan 462. Berapa 72 dibagi dengan 460? Yaitu 0,1558. Berapa persen tuh? Kalau misalkan 100%, berarti kalikan 100, berarti 15,58% atau 15,6%. Artinya bahwa probabilitas terambilnya 2 merah dan 2 putih dari 11 total kubus yang ada di dalam box ini adalah 15,6%. Berarti itu sudah menjawab. Nah, kita bisa tentukan ke dalam formulasi matematiknya. Ya, formulasi matematiknya itu adalah F X, Y.
X itu adalah kubus merah. Y itu adalah kubus putih, sesuai dengan kesepakatan tadi kita bersama. Berarti kita notasikan berapa yang kita ambil dari kubus merah. Yang terambil menurut soal itu adalah 2 kubus merah. Berarti 2, dan yang terambil berikutnya adalah 2 kubus putih. Berarti 2. Ya. 2 untuk merah dan 2 untuk putih. Ya. Berapakah? Hasilnya adalah 72/462, yaitu 0,1558 atau 15,6%. Begini cara menuliskannya. Inilah yang disebut sebagai joint probability. Terjawab sudah soal yang A. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal yang B. Sebelum kita masuk yang B, saya akan menghapus dulu ini, ya, untuk mempermudah. Berdasarkan cara perhitungan tadi, kita akan bisa menentukan formulasinya. Berarti F X, Y itu sama dengan, kalau di sini X itu berarti yang terambil 2 kubus merah. Y itu adalah yang terambil 2 kubus putih. Berarti di sini 42, ya, 2 ini saya notasikan sebagai X, ya. Di sini 4X, gitu ya. Kemudian di sini 32, ya. 3 ini untuk kubus putih, total kubus putih. Ya, kubus putihnya itu adalah Y, ya. Kemudian di sini 4. Lalu bawahnya bagaimana? Jadi ini adalah untuk merah, kemudian ini adalah untuk putih, sementara yang terakhir ini adalah untuk biru. Nah, kita ditugaskan mengambil 5, ya. Yang 2 untuk merah, kemudian yang 2 untuk putih. Berarti kan sisanya adalah yang biru. Berarti dari 5 kita ambil 2 untuk merah, kemudian kita ambil 2 untuk putih. Seperti itu ya formulasinya. Kemudian dibagi dengan total, ya, total kubus yang ada di dalam box. Berapa total kubus yang ada di dalam box? Semuanya itu ada 11. Ya, kubus, ya, yang kejadiannya diambil hanya 5. Nah, kita dapat formulasi ini. Untuk apa? Untuk mencari yang B. Yang B, kita harus bisa menentukan beberapa kemungkinan yang terjadi. Saya akan membuat tabel seperti ini. Baik, kita akan menentukan F, X, Y. Kita tahu bahwa X itu adalah kubus merah, sementara Y itu adalah kubus putih, ya. Nah, misalkan yang di sini, ya, yang baris ini itu adalah saya taruh sebagai X. Berarti ini baris. Kemudian di sini ada Y. X kita tahu ada 4. 1, 2, 3, 4. X itu artinya adalah kubus merah. Berarti kemungkinan terambilnya itu kita bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok dari 0? Bisa jadi dari 5 kubus yang kita ambil, ada satu kejadian di mana tidak ada satupun kubus yang terambil adalah kubus merah. Bisa jadi, karena kan 5, bisa jadi 3 kubus putih, 2 kubus biru, atau 4 kubus biru, 1 kubus putih. Kalau itu terjadi, otomatis merahnya tidak ada, 0. Berarti 0. Kemudian Y di sini kita tahu adalah yang putih. Putih itu ada 3. Ya, berarti peluang terjadinya itu bisa jadi 0, 1, 2, 3. Kalau 1, berarti peluang terambilnya putih hanya 1. 2, peluang terambilnya putih hanya 2.
3, peluang terambilnya putih 3. Tapi kan kalau 0, berarti dari 5 kali pada saat kita ngambil, itu tidak ada satupun yang putih. Bisa jadi kalau misalkan diambil 5, itu 2 merah, 3 biru, atau 3 biru, atau 2 biru, 3 merah, bisa jadi 4 merah, 1 biru. Pokoknya 5. Kalau misalnya kejadian ada 4 merah, 1 biru, otomatis putihnya itu adalah 0. Gitu. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Otomatis tugas kita itu adalah menentukan kolom-kolom ini. Kita lihat, kalau misalkan 0, 0, ini berapa? 0, 0 itu artinya peluang terambilnya 0 kubus merah dan 0 kubus putih. Berapa peluangnya? Kita harus tentukan. Untuk menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ke sini 10. Ya, kemudian di sini 5, 15, 20. 20 kotak ini gampang. Kita telah menemukan formulasinya ini. Kita pakai saja. Berarti kalau misalkan 0, 0 kita ingin mengisi ini, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Gitu. Kita coba ya, cara menghitung satu persatu. Baik. Untuk menentukan X0, kalau Y0, berarti kita tinggal tulis. F, X-nya 0, Y-nya 0. Gitu kan. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 4X di sini. Sama dengan 4. X-nya kan 0. Kemudian 3Y. Berarti 3, 0. Kemudian 4, 5 dikurangi 0, kurangi 0. Berarti 4, 5 dikurangi X-nya 0, Y-nya 0. Otomatis dibagi penyebutnya 11,5. Nah, di sini 11,5. Kita cari satu persatu kalau begitu ya. Nah, misalkan saya pakai nih 40. Berapa kita dapat? 40. Itu sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial kali 4 dikurangi 0 faktorial. Ya. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu adalah 1. Kemudian 4 kurangi 0 adalah 4. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 1 ya, nilainya sama. Di atas 1, di bawah 1. Sehingga dapat hasilnya adalah 1. Oh, kalau begitu, sama dengan ini 1. Kalau 30, sama. Sebenarnya kalau 30, itu sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial, 3 kurang 0 faktorial. Ya, sama dengan 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial adalah 1. 3 kurang 0, 3. Berarti 3 kali 2 kali 1. Coret-coret, atas berarti 1, di bawah 1. Berarti 1 per 1 adalah 1. Oh, kalau begitu 3, 0. Di sini hasilnya adalah 1. 1 kali 1. Kemudian 4, 5. Oh, kalau begitu 4, 5. Oke, berarti 4, 5 itu adalah 4 faktorial dibagi dengan, kita lanjutkan. Berarti di sini adalah 5 faktorial dikali 4 dikurangi 5 faktorial. Ya. Ini adalah 0. Ya. Sehingga 1 kali 1 kali 0 dibagi 11 per 5, kita pernah dapat 11,5. Di sini adalah 462. 462. Sehingga jawabannya 0. Ya. Jadi untuk ini 0. Sekarang gini aja secara logika. Kita disuruh ngambil 5. Sementara tidak ada satupun yang dari M dan tidak ada satupun yang dari P. Otomatis semuanya, 5-5-nya itu terambil dari B. Sementara yang biru itu kan hanya 4. Sementara yang diambil adalah 5. Berarti nggak mungkin. Berarti hasilnya adalah 0. Ya, kita jadikan perhitungan ini sebagai kita catat supaya nanti kalau kita ketemu formulasi yang sama seperti ini, kita bisa langsung dapat hasilnya. Kalau 40, 1, 30 itu adalah 1.
Bagaimana kalau sekiranya X-nya adalah sesuai dengan yang A? Yang A itu berarti kan X-nya adalah 2, Y-nya adalah 2. Oh, kalau begitu X-nya 2, Y-nya adalah 2. Jawabannya ada di sini. X-nya 2, Y-nya 2. Titik temunya ada di sini. Berapakah kalau sekiranya yang terambil ada 2M dan 2P, otomatis yang satunya lagi adalah B. Ya, 2 ketemu 2. Jawabannya adalah 15,6 atau 72/462. Berarti saya tulis di sini 72/462 gitu. Ya, kalau untuk yang ini. Nah, kita langsung ke kasus berikutnya. Saya misalkan ambil yang ini. 2 ketemu 1 atau 2 ketemu 0 juga bisa. Kita ambil aja 2, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 1. Ya. Sesuai dengan formulasi ini berarti 4, 2, kemudian 3, 1. Kenapa Y-nya 1? Kemudian di sininya adalah 4, 5 dikurangi X, 2 dikurangi Y, 1. Ya. Sehingga di sini dapat, kemudian di bawahnya 11,5. 11,5. Ya, sehingga kita dapat 42. Berapakah 42? Kita pernah dapat ya 42. 42 itu 6 dikali 31. Kita belum ada ya 31. Kalau misalkan belum ada 31, kita cari dulu 31. Ya. Berarti kalau 31 ini 31 itu sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 3 dikurangi 1 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial 1, 3 kurang 1, 2. Berarti kali 2 kali 1. Ya. 2 satunya coret, 3 per 1, jawabannya adalah 3. Berarti 6 dikali 3. Ya. Kemudian dikalikan berapa nih? 4. Di bawahnya 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1, 2. Berarti di sini adalah 42. 42. Kita pernah dapat 42? 42 adalah 6. Ya, 6. 6. Dibagi, betul ya? 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1, 2. Oke. Kemudian 11,5. 11,5 ini kita dapat tadi berapa? 462. Oke. Berarti 6 kali 3, 18. 18 dikalikan 6. Nah, dapat 108/462. Ya, kita masukkan. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1 berarti adalah 108/462. Gitu. Bagaimana yang lain? Anda lakukan prosedur yang sama. Di mana X-nya Anda tentukan di sini, Y-nya Anda tentukan di sini, kemudian masukkan ke dalam formulasi ini, kemudian hitung seperti biasa, lalu masukkan ke dalam sini, satu persatu. Baik, sebelum kita mengisi yang lain, ada nggak yang kira-kira akan mudah diisi ini? Ada. Kalau X-nya 4, Y-nya 3. Nggak mungkin. Sebab apa? Tugas kita hanya mengambil 5. Ya, otomatis kalau X-nya 4, sementara Y-nya 3, berarti kan 4 ditambah 3, 7. Tidak sesuai. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah 5. Otomatis ketemu antara X4 dan Y3 di sini adalah 0. Gitu. Baik, ada lagi yang mudah, yaitu X-nya 4, Y-nya 2. Kenapa? Ini tidak mungkin, karena 4 kubus M ditambah 2 kubus P, maka otomatis hasilnya adalah 6. Sementara yang kita ingin tentukan itu adalah 5 kubus. Jadi ini makanya 0. Kemudian ada satu lagi, yaitu X-nya 3, kemudian Y-nya 3. 3 ditambah 3, 6. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang diminta adalah
hanya diambil 5 kubus, bukan 6 kubus, sehingga didapat 0. Lalu bagaimana dengan kolom yang lainnya? Otomatis kita harus melakukan perhitungan secara manual. Caranya mudah, tentukan X, tentukan Y, misalkan X-nya 2, Y-nya 0, maka akan diisikan di sini. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 0, kemudian lakukan perhitungan ini seperti yang saya lakukan, 2, 0. Ya, hasilnya 24 per 462. Nggak pindahkan ke sini. Ya. Misalkan X-nya 4, Y-nya 0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Anda masukkan ke formulasi ini, kemudian Anda lakukan perhitungan, hasilnya adalah 4 per 462. Hasilnya ditaruh di sini. Ya. Sama juga kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 1. Otomatis X-nya 0, Y-nya 1. Masukkan. 4, 0, 3, 1, 4, 5 dikurangi 0 dikurangi 1. Dibagi 11/5, maka hasilnya adalah 3 per 462. Hasilnya ditaruh di sini. Lakukan semuanya untuk kolom yang terisi yang warna merah ini. Saya sudah menghitungnya di sini. Ya. Nah, kemudian kita bisa totalkan. Di sini ada yang disebut dengan total baris. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapat 56 per 462. Anda coba saja, 4 per 462 ditambah 24 per 462 ditambah 24 per 462 ditambah 4 per 462, dapat 56 per 462. Kemudian Anda lakukan untuk baris kedua, ketiga, keempat. Lakukan hal yang sama untuk kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, Anda tambahkan ya. Untuk baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 Anda totalkan. Ternyata hasilnya adalah 462 per 462 gitu ya. Ini juga Anda totalkan. 21 140 210 84 tambah 7. Hasilnya adalah 462 per 462. Ini agak unik memang, 462 per 462 itu adalah 1. Sehingga total keseluruhannya itu untuk baris dan kolom itu adalah 1. Ya. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan ini, maka otomatis Anda bisa menjawab pertanyaan yang B. Ya, pertanyaan B adalah berapakah probabilitas terambilnya kubus merah dan putih yang jika ditotalkan hasilnya adalah tidak melebihi 3 kubus. Berarti X plus Y-nya kurang dari atau sama dengan 3. Baik, untuk menjawab yang B, tentunya kita harus mengumpulkan berapa saja X plus Y yang nilainya kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Misalkan yang pertama untuk F 00. Oke. Itu kan otomatis kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian 10, 20, 3 ditambah 0, 3. Kalau 4, 0 nggak mungkin, nggak masuk. Berarti ditambah F, F 10 ditambah F 20 tambah F 30 ditambah. Ya, jadi karena di sini harus kurang dari atau sama dengan 3, kita cek. 0 tambah 0, 0, betul ya, kurang dari 3. 1 tambah 0, 1, betul ya, kurang dari 3. 2 tambah 0, 2, kurang dari 3. 3 tambah 0, 3, kurang dari atau sama dengan 3. Tetapi kalau 4 dengan 0, nggak bisa, karena 4 ditambah 0, 4. Berarti nggak masuk kriteria ini. Kemudian kita lanjutkan, di baris berikutnya, misalkan 0 tambah 1, berarti F01 ditambah. Betul, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, berarti F 1 tambah 1, 2. 2 kurang dari atau 3. Kemudian 2 tambah 1, berarti tambah F 2,1. Ya, 2 tambah 1, 3. Tapi kalau misalkan 3 ditambah 1, nggak mungkin. Kenapa? Karena hasilnya 4 dan nggak masuk kriteria ini. Ya. Kemudian ditambahkan lagi baris berikutnya, baris kedua. Baris 012 ini ya. Berarti 02 ya, F
0,2. Oke. 0 tambah 2, 2. Kemudian 1, 2. Oke. Berarti F1, 2. Ya, 1 tambah 2. Kemudian kalau 2 tambah 2 nggak mungkin. Itu masuk 4. 3 tambah 2 apalagi. 4 tambah 2 nggak mungkin. Oke. Kemudian ini adalah angka 3. Berikutnya ditambah berapa? 0,3 masuk. Berarti F03. Gitu ya. F03. 13 nggak masuk. Oke. Setelah itu baru kita tentukan nilainya. Ya. F00 itu jawabannya adalah 0. Ditambah 104 per 462. Ditambah 20, 24 per 462. 30, 24 per 462. Ditambah 01, 3 per 462. Anda lanjutkan untuk F11, F21 terus sampai F0,3. Ya. Jadi pada saat Anda melihat misalkan F11, ya, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Oh ini, berarti 48 per 462. Ini. Ya. F21, berarti X-nya 2, Y-nya 1. 108 per 462. Ini. Begitu seterusnya, F12, kemudian F0,3. Kemudian Anda totalkan. 4 per 462 ditambah 24 per 462. Terus Anda totalkan sampai ke 6 per 462. Di sini penyebutnya Anda sudah dapat 462. Tinggal Anda totalkan. 4 tambah 24 tambah 24 tambah 3 tambah 48 tambah 108 tambah 12 tambah 74 tambah 6. Hasilnya adalah 303 per 462. 303 per 462 itu adalah 0,6558. Sehingga P untuk X, Y itu bagian dari A itu sama dengan 0,6558 atau 65,6%. Jadi peluang atau probabilitas terambilnya kubus merah dan putih yang jika ditotalkan hasilnya adalah tidak melebihi 3 kubus, itu peluangnya adalah 65,6%. Atau saya bisa membacanya bahwa probabilitas X, Y berada dalam daerah A itu adalah 0,6558 atau 303 per 462 atau 65,6%. Di mana daerah A itu adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 3. Ini hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Apabila ada soal lain, misalkan fungsi densitas gabungan dua variabel fxy itu sama dengan 3xy, di mana x lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Sementara y lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Selain itu, ini 0 adalah untuk yang lainnya. Tentukan integral untuk seluruh daerah pada kawasan ini. Nah, untuk menjawab ini masih merupakan bagian dari joint probability.